Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 7 yaitu bab 7 tugas presentasi makroekonomi, yaitu yang terdiri dari saya sendiri Yuliana Ningsih dan kelompok anggota saya yaitu Mariani. Dengan bab ini berjudul pengangguran dan tingkat alamiahnya. Saya akan memulai presentasi atau tampilan yang akan kita bahas di materi ini, yaitu pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunkan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi, tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang politis. Politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan kerja. Selanjutnya, definisi pengangguran. Definisi yaitu pengangguran dalam arti luas adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi mulai bekerja. Selanjutnya, pengangguran atau unemployment merupakan kenyataan yang dihadapi tidak saja oleh negara-negara yang sedang berkembang, akan tetapi juga negara-negara yang sudah maju. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran, yaitu yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah bagian pengangguran yang disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran musiman, yaitu musiman ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan jangka pendek, terutama terjadi sektor pertanian. Yang ketiga, pengangguran siklis. Pengangguran ini yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang selanjutnya, pengangguran struktural. Selanjutnya, pengangguran dan tingkat alamiahnya. Definisi tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran rata-rata dalam perekonomian yang berfluktuasi. Tingkat pengangguran alamiah bisa dipandang sebagai tingkat pengangguran yang mempengaruhi gravitasi dalam jangka panjang. Dengan adanya ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja yang menyulitkan pekerja dari proses perolehan pekerjaan dengan segera setiap hari, sebagian pekerjaan dan sebagian dari yang pengangguran diterima kerja. Masalah pengangguran biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama masalah jangka panjang dan yang kedua masalah jangka pendek. Tingkat pengangguran alamiah adalah pengangguran yang tidak hilang dengan sendirinya bahkan dalam jangka panjang. Dengan pengangguran siklus, yaitu mengacu pada tahun ke tahun fluktuasi pengangguran sekitar tingkat alamiah. Hal ini terkait dengan jangka pendek naik turunnya siklus bisnis. Selanjutnya, kekakuan upah real dan pengangguran struktural. Alasan kedua adanya pengangguran adalah kekakuan upah. Kekakuan upah ini adalah gagalnya upah
melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan. Tetapi upah tidak selalu fleksibel. Kadang-kadang upah real mengurangi tingkat clearing pasar atau tingkat equilibrium. 3 hal yang menyebabkan kekakuan upah yaitu yang pertama, undang-undang upah minimum. Yang kedua, serikat pekerjaan dan posisi tawar-menawar kolektif. Yang selanjutnya, upah efisiensi. Pengaruh upah efisiensi ini terdapat bahwa kegagalan perusahaan untuk memangkas upah meskipun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja dan akan mengurangi ketagihan upah perusahaan. Pengangguran upah juga akan memperendah produktivitas pekerjaan dan laba perusahaan. Selanjutnya, pola pengangguran. Pola pengangguran di sini adalah akan membantu mengevaluasi teori dan menilai kebijakan publik yang dimaksud untuk mengurangi pengangguran. Selanjutnya, teori upah efisiensi. Upah efisiensi adalah upah atas equilibrium dibayar oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas pekerja. Sebuah perusahaan dapat memiliki lebih tinggi dari upah equilibrium untuk alasan berikut. Kesehatan. Lebih baik pekerja dibayar makan makanan yang lebih baik dan dengan demikian lebih produktif. Selanjutnya, pekerja turnover. Seorang pekerja dibayar lebih tinggi, kurang mungkin untuk mencari pekerjaan lain. Selanjutnya, upah pekerja. Upah yang lebih tinggi memotivasi pekerja untuk menjauhkan upaya terbaik mereka. Yang selanjutnya, kualitas pekerja. Upah yang tinggi menarik peluang yang lebih baik dari pekerja untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, teori upah efisiensi. Masing-masing jenis penyajian penjelasan berbeda tentang mengapa perusahaan dianjurkan untuk membayar upah. Karena kesehatan pekerja, perputaran pekerja, usaha pekerja, dan yang keempat, kualitas pekerja. Ini sangat diperlukan dalam upah kerja karena mempengaruhi dari hasil yang lebih baik atau lebih efektif. Tenaga kerja Indonesia di sini sudah terlihat, yaitu dalam bentuk juta atau tenaga kerja, pekerja, dan pengangguran. Di sini terdiri dari tahun 2010 sampai 2016 mengalami peningkatan. Bisa dilihat sendiri dan sudah jelas di situ. Selanjutnya, pengangguran muda dan pria. Sudah bisa dilihat dari situ dari 2016 sampai 2011. Dari prestasi tenaga kerja pria 15.